Idealnya sih ada 7, cuma kita lagi ada rekrutmen sih sebenarnya. Nah, buat kamu-kamu Selama kuliah itu kan banyak kalau misalnya kita ngerasa salah jurusan gitu-gitu ya kan. jurusan salah ngerasa. Ya. Ada gitu-gitunya gak dulu? Nah, singkat cerita, masuklah teknik pangan. Nah, habis itu gue ngerasa ternyata itu kan gue makanya sampai sertifikasi, sampai ya gue belajar hal yang baru itu bukan hal yang susah. Oke, sekarang kita bakal ngobrol bareng sama Iqbal Naufal, everybody. Oke. Mas Iqbal nih alumni batch 179 ya, teman-teman ya. Betul. Oke. Gimana Mas Iqbal kabarnya? Alhamdulillah sehat. Belakangan ini lagi banyak aktivitas nomaden ya. Karena memang kantor lagi ada renovasi kantor ya. Jadi cukup harus jaga stamina ya, apalagi banyak kegiatan di luar kota. Alhamdulillah sekarang. Tapi gak bentrok sama jadwal manggung. Alhamdulillah ya. Kemarin sempat manggung di kamar mandi. Wijaya atau Solo nih? Solo lah. Solo. Udah berapa orang tuh Mas yang bilang mirip Ardhito? Sejauh ini mungkin udah 199. Siap. Iya. Ardhito Safety. Ardhito Safety. Kalau orang kantor sih bilangnya Ardhito Prambanan. Oh gitu. Prambanan. Emang dari Jogja? Bukan juga. Oh bukan. Ya, itu plesetan gitu. Aslinya mana? Aslinya? Asli Bandung. Bandung. Asli Bandung. Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Berarti kuliahnya di Bandung juga? Kuliah di Bandung, alhamdulillah. Oke, di mana? Di Institut Teknologi Bandung. Oke, ITB. Betul. Jurusan? Jurusan Teknik Pangan. Teknik pangan. Yes, betul. Familiar nggak sih sama Teknik Pangan? Enggak. Kalau di sini IPB sih familiar sih, ada juga Kalau di IPB tuh Teknologi Pangan. Teknik pangan beda sama Beda, teknologi. betul. Kan bahasa Inggrisnya Food Engineering tuh. Nah, kalau misalkan IPB kan Food Teknologi. Tapi ST, sarjana teknik. Sarjana teknik. Beda jadi kan. Kalau teknologi pangan kan STP kan? Iya, STP. Ini sarjana teknik. Sarjana teknik. Itu lebih baru mana sih? Lebih baru yang teknik pangan. Dia tuh angkatan pertama di ITB tuh 2015. Dan itu tuh teknik pangan di ITB tuh jadi jurusan teknik pangan pertama di Indonesia. ITB. Yes. Oh, itu pertama. Jadi Sekarang saya angkatan awal. Oh, angkatan awal. senior dong. Senior. Alhamdulillah. Barudak Tekpang. Bukan Tekpang berarti apa sih? Ya kalau disingkat sih di lingkungan ITB Tekpang juga. Tetap. Tapi bedanya teknologi pangan sama teknik pangan apaan? Kalau singkat cerita sih teknologi pangan tuh fokusnya skala lab ya. Sebenarnya dalam proses inovasi bahannya. Nah, kalau misalkan teknik pangan itu simpelnya tuh kayak teknik kimia sebenarnya. Tapi dia bahannya bahan pangan. Which is itu tuh fokusnya tuh di scale up menuju industri. Jadi biasanya apa yang dikerjakan sama teknologi pangan itu kita coba scale up tuh ke skala industri. Karena memang nggak sesimpel itu. Nggak cuma sesimpel kayak misalnya lu tuangin satu gelas beker gitu ya, misalkan ya, satu gelas beker. Tapi kalau di industri kan dia udah mesin tangki yang besar banget kan. Nah, itu perhitungannya beda. Itu sih sebenarnya. Oke, makanya sekarang itu bergelutnya di industri F&B ya. Betul. Di mana? Baru di kopi-kopinya kamu, ST adalah kita. Hey, guys. ST adalah kita. Berarti sekarang di ST nih ya? ST Indonesia. ST Indonesia. Dia food manufacturing atau gimana sih hitungannya? Atau F&B? Sebenarnya dia tuh F&B. F&B. Jatuhnya, betul. Jadi kalau misalkan F&B kan kita erat kaitannya dengan hospitality ya. Maksudnya food services lah. Services, which is include misalkan di outlet itu kita hospitality-nya tuh seperti apa. Termasuk produknya juga. Nah, kebetulan ST itu selain fokus di hospitality tadi, dia juga punya manufakturnya untuk ngeproduksi bahan baku yang diproduksi lagi di outlet. Gitu. Isi kan? Udah handle berapa karyawan berarti? Sejauh ini sih ST kurang lebih Di ini ya, di mana di HO-nya ya 150 sampai 200-an lah. Oke. IPB punya kan tuh ya? Oh iya betul, yang punya dia tuh alumni IPB. Tekpang juga dia? Bukan, manajemen. Jadi bisnisnya ke situ. Nah, cuma fun fact-nya ownernya ya. Salah satu ownernya tuh dia ngambil S2 di ITB juga, MBA.
Oh iya. Yes, betul. Jadi kita akhirnya satu alma mater. Oh gitu. Iya, awalnya tuh di perusahaan atau di company itu belum ada alumni ITB selain aku kan. Aku nih. Udah aku, udah saya, gue. Aku kemana atau aku? Kita gue aja. Iya, nyantai aja lah, nyantai aja. Ya pokoknya cuma ada satu alumni ITB gitu tadinya. Akhirnya dia kuliah kan, orangnya jadi alhamdulillah punya teman. Oh gitu. Teman sealma mater. Benar alma mater. Oke, berarti di sana role-nya jadi apa tuh Mas? Back sih. Sebetulnya jadi back. Oke, siap. Back ini Winger back. Iya. Bisa air gitu. back sih. Cuma. Terus sebenarnya lebih related kalau misalkan ke bola itu kiper ya, sejujurnya itu benar. Jadi kalau ngomongin analogi, seru nih. Iya, kalau ngomongin analogi kan kita di company namanya bisnis gitu ya. Itu kan penyerangnya itu biasanya tim marketing nih ya kan. Sales, tim marketing gitu. Strikernya lah. Strikernya gitu kan. Nanti yang ngatur serangan tuh R&D nih, gimana caranya ngatur ini kapan dia ngeproduksi inovasi produk-produk baru. Playmaker lah ya kan. Nah, nanti defendernya kan support nih kayak misalkan HR. Nah, si QHSE Assurance and QC ini sebenarnya itu kiper supaya kita tuh nggak kebobolan nih. Sebenarnya dari sisi apapun, dari sisi komplain customer, dari sisi kecelakaan kerja gitu kan. Jadi hal yang kita cover gimana caranya keberjalanan tim itu bisa menang lah kasarnya gitu. Analoginya gitu lah. Siap. Iya, jadi benar. Tapi emang di pas kuliah itu belajar ini QC, QA. Oh, dikirain belajar sepak bola. Kalau di kuliah itu sebenarnya lebih mengarah pembelajarannya ke arah food safety sih sebetulnya dan food manufacturing karena memang kita kan food engineering kan. Berarti maksudnya ini ilmu yang baru-baru dipelajarin pas masuk di F&B atau udah aware sebelumnya sama QA sama QA/QC ini? Kalau ngomongin departemen kan kita ada namanya kan QA Assurance and QC ya. Iya. Jadi dia tuh kalau di breakdown functionnya itu tuh punya QA, ada QC, ada HSE atau K3. Nah, kalau QA sama QC di perkuliahan itu memang sebenarnya familiar. Karena kan kita belajar juga ngomongin pengendalian mutu produksi misalkan. Pengendalian mutu pangan ada makulnya. Sampai ke sekarang itu ada bahkan sistem manajemen halal tuh ada jadi makulnya di food engineering ITB tuh. Gitu. Nah, HS ini yang sebenarnya gue baru belajar baru lah. Oh, justru yang baru malah betul. Bahkan baru tahu nih gue tuh pas apply ke ITB, ke ST gitu kan. Oh, ternyata position yang dibuka itu QHSE. Terus baru deh mempelajari dari situ kan supaya bisa masuk, kita kan harus tahu juga. Iya. Pelatihannya emang di mana Mas dulu Mas? Ketiganya? Pelatihannya di lembaga terbaik. Indonesia. Indonesia. Coba tunjukin Mas. Ya, kebetulan alhamdulillah kemarin training di Garuda ya. Batch berapa Mas waktu itu? 179. Online. Offline Jakarta ya? Jakarta waktu itu 2 minggu. 2 minggu ya? Seingat aku 2 minggu. Iya, 12 hari. Gue masih 12 hari. Tapi itu posisinya tuh emang sertifikasi dulu apa? Ya, udah kerja baru emang ikut. Nah, kebetulan waktu itu posisinya udah kerja. Nah, baru kita sertifikasi. Nah, alhamdulillahnya sih dapat support akhirnya kan dari perusahaan. Gitu. Kalau misalkan teman-teman satu batch itu ada yang dia sertifikasi dulu. Baru iya, kerja juga ya. Gitu. Jadi memang kalau satu batch ini sih random juga ya. Dan juga cuma kebetulan di pengalamanku alhamdulillah dapat kerja dulu baru dapat support untuk sertifikasi karena memang keperluan perusahaan itu kan memang diwajibkan ya untuk karyawan yang lebih dari 100 gitu untuk punya ahli K3 umum. Betul. Benar sekali. Oke, setelah sertifikasi apa sih yang diterapin gitu? Nggak ada. Bicara Terus gimana yang diterapkan ya? Yang diterapkan itu sebenarnya yang paling pertama itu ngomongin manajemen resiko sih. Manajemen resiko karena ngomongin manajemen resiko tuh nggak cuma tentang K3 aja. Bahkan ngomongin business acumen-nya secara umum itu tuh manajemen resiko juga.
Contohnya misalkan kalau ada case-case ya mungkin familiar banget gak sih kalau ST Indonesia itu pernah ada case apa gitu kan. Itu kan sebenarnya salah satu resiko yang bisa kita minimalisir juga. Kalau misalkan kita handlingnya sebelumnya tuh tepat kayak gitu. Nah, itu sebenarnya yang diterapkan pertama banget tuh ngomongin manajemen resiko. Jadi kita tahu hal-hal yang bisa di-prevent itu apa aja. Oke. Begitu. Ya, soalnya kan food safety ini lingkup yang lumayan niche kali ya. Iya. Betul, Jarang banget nih orang masuk safety di food F&B gitu. Iya, biasanya kan kalau misalnya HSE-an tuh ditambang, di pabrik, yang konstruksi gitu kan. yang udah jelas lah. Iya. Udah pasti butuh gitu. Konstruksi juga. Konstruksi, kayak gitu-gitu. Berarti kalau di QHSE Assurance dan QC ini nggak cuman safety-nya doang kayak tadi ya dibahas. Tapi dari segi kualitas juga gitu. Benar banget, betul. Jadi memang fokusnya tadi kan ada QA, QC sama K3 kan. Nah, kalau ngomongin QA sama QC pasti emang concernnya kualitas banget. Oke. Begitu. Itu sendiri di handle-nya? Ada tim? Ada tim, alhamdulillah. Nah, dulu memang awalnya kan ST kan berkembang ya, gitu ya. Selayaknya kita yang terus tumbuh. Siap. Memang Emang agak-agak puitis artinya. Iya, emang udah. organisasi juga harus berkembang. Awalnya tuh justru gue pernah sempet ada satu tim tuh cuma berdua doang. Gue sama partner gue. Palu gada tuh. Palu gada sempat Apalagi dikerjain. Iya, dari apa ya? Dari hulu ke hilir lah. Iya. Bisa dibilang itu benar-benar semuanya diperhatikan. Nah, alhamdulillah sekarang sih ada tim dan sesuai fungsinya juga. Tadi kan ada QA, QC, HSE. Nah, itu udah kita ada masing-masing tim juga. Kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau ngomongin apa namanya lingkup itu memang kita keseluruhan satu company. Itu di ID card panjang tuh berarti jabatannya. Panjang. Panjang nggak muat kayaknya. Nggak muat. Betul. Berapa orang jadi sekarang yang handle? Sekarang itu nge-handle ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan idealnya sih ada 7, cuma kita lagi ada rekrutmen sih sebenarnya. Nah, buat kamu-kamu yang Masuk. nggak perlu kali ya. Ya, Apa buat kamu? apply aja, carilah di website gitu ya. Di website ada. Sering buka gitu. Sering kita. Paling sering tuh sebetulnya kita mencari crew outlet sejujurnya. Karena kan balik lagi ya, seperti perusahaan yang bertumbuh. Siap. Outlet juga kan bertumbuh, perlu tim Manpower yang banyak. Betul. Ya nanti bisalah cek di websitenya. Apa tuh website kalau boleh tahu? stnk.com. Siap. Easy banget. Nah, balik lagi deh ke kuliah kan food engineering ya. Betul. Nah, selama kuliah itu kan banyak kalau misalnya kita ngerasa salah jurusan gitu-gitu ya kan. Jurusan salah ngerasa. Ada gitu-gitunya gak dulu? Maksudnya kan ini kan yang jurusan apalagi kan awal-awalnya barunya 2015 tuh baru ada tuh kayak ini apa kesempatan kerjanya gimana gitu, apa udah ngebayangin? Iya. Ya sebetulnya dulu sempat ngerasa salah jurusan itu. Ngerasa salah jurusan. Mungkin lebih tepatnya gagal mencapai target awal kan. Gitu. Karena awalnya itu pengen ke teknik industri. Betul. Nah, dulu itu di ITB kampusnya kan dibagi ya. Dia itu ada Ganesha, ada Jatinangor, ada Cirebon. Nah, kalau sekarang memang apply untuk jurusannya itu atau fakultasnya itu udah tidak dibedakan berdasarkan kampus, tapi berdasarkan keahlian lah bisa dibilang. Ada yang sistem proses dan kawan-kawan. Nah, intinya pas gue pengen apply ke ITB waktu itu, pengennya ke Ganesha yang di Bandung kayak gitu. Dan itu jurusannya tuh ada teknik kimia, teknik industri, teknik fisika, dan yang ingin gue masukin tuh adalah teknik industri. Gitu. Cuma kan namanya jurusan itu di apply-nya itu ada yang peminatan, ada yang reguler. Nah, gue masuk reguler nih, which is jurusan itu nanti setelah melalui 1 tahun pembelajaran. Jadi pilihnya nanti kita pilih fakultas dulu, gitu kan. Jadi ya udah gue pilih Ganesha dulu nih. Jadi urutannya tuh di waktu itu kan namanya SNMPTN sama SBMPTN ya. Nah, gue coba masuk jalur undangan dulu nih ya, SNMPTN. Ganesha dulu nih, gitu kan. Gue pikir nih, tadinya gue pikir kalau misalnya gue pilih urutannya Ganesha terus Jatinangor terus Cirebon,
kalau kelempar akan otomatis masuk Jatinangor nih. Sedangkan ada opsi SBMPTN. Itu kan, ya udah gue masukin satu pilihan aja waktu itu undangan. Terima. Sedih gak keterima tuh ya kan. Akhirnya ya udahlah, berarti emang harus lewat jalur SBMPTN. Ujian, rajin lah belajar, baru habis itu masukin tuh 3 pilihan, FTI Ganesha, FTI Jatinangor, baru FTI Cirebon. Tetap aja keterimanya di Jatinangor sih. Iya, betul. Nah, Jatinangor tuh ada 2 jurusan, teknik pangan sama teknik bioenergi dan kemurgi. Nah, pas ngelihat opsi jurusannya ada itu, kira-kira nih, gue tanya lu nih, lu akan pilih apa? Gua sih kayaknya mending masuk IKA aja ya, gue di seniman. Karena familiarnya pangan kan, jadi ya kayaknya otomatis pangan. Gue nggak familiar banget sama bioenergi dan kemurgi gitu kan. Apalagi kita ngomongin kebutuhan berarti emang nggak familiar dong sebelumnya 2 jurusan banget, nggak familiar banget. Tapi gas aja lah, yang penting ITB gitu. Yang penting ITB betul. Bahkan yang penting FTI karena FTI. Oh iya benar. Karena sebenarnya kan bisa FTI Ganesha misalkan, terus misalkan ya SAPPK, SBM, misalkan sebenarnya bisa juga kayak gitu. Berarti itu dari semester pertama kan? Semester pertama, betul, semester pertama. Lumayan banyak ya jurusan FTI-nya ya di ITB. Banyak. Nah, singkat cerita, masuklah teknik pangan. Nah, habis itu gue ngerasa ternyata seru. Kayaknya takdir gue di sini. Emang saya dilahirkan untuk ini gitu. Betul, emang gue dilahirkan di sini lah di teknik pangan. Karena memang teknik pangan ini ternyata serunya adalah kita ngomongin pangan sih. Jadi ada matkul-matkul kayak misalnya lu makan coklat, di mana lu bisa kuliah gitu ya, tapi sambil makan gitu. Bikin kopi, terus bikin ya tadi coklat itu kan. Kita cari tahu nih, bahkan labnya itu ya biasanya lu main cairan-cairan berbanyak. Ini lu bikin roti coy. Asik. Di lab mana tidak tertarik gitu kan. Jadi gue bener-bener excited banget. Fun banget ternyata di teknik pangan itu gue. Itu. Dan emang udah ngebayangin nggak kalau lulus nih gue bakal kerja di tempat ini nih? Di FNB atau Oke. Awalnya itu justru gue nyari food manufacturing. Awalnya ya you name it lah, misalkan yang gede-gede kayak Boga gitu ya. Kayak yang itu kan, atau yang lagi di boykot kan banyak food manufacturing kan. Tadinya tuh mau ke situ tuh sebelum ada isu boykot itu kan. Cuma baru sebetulnya pas cari-cari di LinkedIn, ternyata ada sektor F&B. Gitu, gak cuma manufaktur sebetulnya ngomongin pangan tuh. Ada sektor F&B dan itulah gue dapat gerbang. Ternyata ada brand es Indonesia gitu. Karena awalnya juga nggak tahu brand es Indonesia. Ya udah cobain lah, beli gitu kan ke outlet terdekat, terus ngelihat kopi-kopinya kamu. Oke nih, masuk ke personality gue. Iya, betul. Berarti enjoy ya dengan kerjaan. Alhamdulillah sampai saat ini enjoy. Passionate lah ya di situ. Alhamdulillah. Tapi gue ngeliat LinkedIn-nya, itu udah berapa tahun sih? 4 atau 3 tahun ya? Udah masuk tahun keempat. Jadi masuk itu 2022 Maret. Nah itu kan sebenarnya Maret 2025 kemarin kan pas 3 tahun kan, jadi menuju 4 tahun lah. Nah, gue lihat tuh dia tuh dari staff SPV sampai sekarang manajer ya? Betul, alhamdulillah. Betul. Ada karir di dalam. Seperti yang tadi dibilang manusia. Siap. Sedap. Begitupun juga dengan karir. Dompet. Nah, itu dia yang penting. Bertumbuh terus. Alhamdulillah. Ya karir. Ya mungkin ini bisa dibilang salah satu rezeki ya. Jalur pintu rezeki yang kalau gue bilang nggak semua orang itu bisa dapat gitu sejujurnya. Jadi gue benar-benar bersyukur banget gitu ya, alhamdulillah. Benar-benar pintunya tuh ada nih. Udah gue gas banget gitu kan, gue makanya sampai sertifikasi, sampai ya gue belajar hal yang baru itu bukan hal yang susah. Hal yang mudah. Padahal bener tuh yang bukan hal yang mudah gitu sebetulnya gitu kan. Kita bisa dibilang harus keluar dari comfort zone nih. Ya kan, awalnya lu kuliah cuma pangan manufaktur, tiba-tiba lu harus belajar K3 coy. Nah, ya kan? Itu dia. Jadi ya memang harus ada yang dikorbankan sih sebetulnya. Tapi boleh diceritain nggak perjalanan karir di dalam tuh kayak gimana? Apakah maksudnya sertifikasi ini bisa menunjang lu buat naik jabatan? Iya, soalnya kan 3 tahun bisa dibilang cepet ya bro ya. Banget gitu. Betul. Kalau bisa dibilang si sertifikasi ini secara umum memang akan mempermudah sih dapat jabatan itu kan. Karena memang anggaplah POV lu sebagai HR gitu ya. Ya gimana cara lu tahu orang ini tuh
qualified untuk posisi tersebut kalau misalkan dia aja mungkin nggak ada pengalaman training atau mungkin lu lihat gue lah nggak punya pengalaman K3 nih sebelumnya gitu kan. Ya dengan sertifikasi ini lu kan jadi at least credible gitu loh. Karena ada pengaruh-pengaruh eksternal which is itu training gitu kan. Ya asal trainingnya nggak abal-abal gitu. Iya benar. Ya kan ini kan dari Kemenaker gitu kan, dari Garuda gitu. Peningkatan terbaik ya. Itu nggak perlu dijelaskan udah tahu. Ya jadi makin membantu banget sebetulnya kita untuk bisa dibilang mendapatkan role di sebuah company gitu kan. Apalagi bisa dibilang lo akan kelihatan, nggak cuma kelihatan tapi akan terpercaya gitu kan, lo tuh expert gitu. Jadi ya sangat membantu banget intinya. Oke, itu kan dari segi skill sama kompetensi ya. Tapi dari personality-nya yang ngebantu itu apa sih gitu di dunia kerja gitu realnya ya kan. Personality itu contohnya gimana Kang? Ya contohnya Kang kayak soft skill-nya lah, kayak leadership-nya kan bagus, apa public speaking-nya bagus atau manajemennya gitu, manajemen waktu, manajemen tugasnya yang bisa bikin kayak karirnya tuh cepat gitu dari staff, SPV sampai manager. Sebenarnya kalau ngomongin soft skill itu kan kita banyak banget ini ya, banyak banget tempat belajarnya ya. Nah dengan sertifikasi dan training ini sebetulnya itu mempercepat. Bypass gitu ya? Bypass karena pengalaman dari bisa dibilang kan pematerinya ada yang di K3 tuh 5 tahun. Sorry, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun di K3. Tapi itu lu bisa dapat cuma kurang dari waktu 1 bulan. Memang nggak instan sih sebetulnya, tapi at least lu dapat glimpse of knowledge dari orang-orang yang expert itu, gitu kan. Termasuk soft skill-nya kayak gitu. Dan tadi ngomongin leadership, terus ngomongin teamwork, gimana caranya kita juga berempati ke orang lain. Karena kan kalau kita kerja kadang POV kita tuh ya yang penting kerjaan gue beres. Padahal sebenarnya POV-nya orang lain tuh ini kerjaan gue banyak nih. Belum lagi gue harus ngurusin perihal K3 lu ini. Itu kan nambah kerjaan lagi. Jadi kita juga harus ngerti kan POV-nya orang lain, dan itulah sertifikasi itu menurut gue membantu banget challenge yang dihadapi departemen lain tuh apa. Oke, Mas, nih gue mau nanya. Iya Mas. Kan maksudnya bisa dibilang jadi HSE di FNB itu kan underrated ya. Betul. Jadi jarang banget gitu orang. FNB ada HSE-nya gitu. Nah, lu gimana ngejelasin ke orang-orang kalau misalnya sebenarnya di FNB itu penting banget ada HSE-nya? Mau skala atau enggak ada skalanya? Yang skalanya FNB skala besar kah atau skala kecil itu sebenarnya sama-sama penting atau gimana? Ya, kalau kita ngomongin penting dan nggak penting, kalau ada posisinya kan berarti penting lah, sebetulnya. Cuma kan ini urgent atau enggak nih sebetulnya yang kita lihat. Nah, FNB itu kebanyakan tidak melihat K3 itu sebuah hal yang urgent untuk dilakukan. Padahal ini dia. Padahal di kitchen aja bahayanya banyak. Ya kan, sawah, air panas lah. Sebenarnya itu udah include K3 kayak gitu. Cuma kadang orang itu memperhatikannya itu kualitas produk gimana konsumen aja nih, konsumen, tapi tanpa memperhatikan sebenarnya safe juga perlu dikontrol loh, perlu dimonitor loh kesehatannya seperti apa, ya kan resiko-resikonya kayak gimana, kayak gitu. Karena banyak banget misalkan case sesimpel kayak ada equipment yang ditaruh di lantai dan akhirnya bikin kita kesandung yang awalnya minuman udah ready nih, gitu kan, kesandung kesandung cooler box misalkan cedek, gitu kan, udah kejedot misalkan kepala, udah sakit, produk juga jadi waste. Jadi memang hal-hal yang kecil kayak gitu yang sebenarnya biasanya orang tuh nggak ngelihat, apalagi kalau ngomongin industri F&B yang penting cuan misalkan. Nah itu yang balik lagi ya, orang itu kurang melihat urgensi dari K3 sebetulnya. Padahal banyak banget bahaya tuh di lingkungan K3, apalagi kita ngomongin restoran ya. Itu banyak yang bahaya itu kayak gas gitu kan, bahaya kebakaran gitu kan. Atau kita kalau ngomongin umum yang namanya perusahaan itu udah punya resiko konsleting listrik pasti. Karena mana sih perusahaan yang nggak pakai listrik gitu kan? Udah banget kalau perusahaan nggak pakai listrik gitu kan. Sedangkan listrik itu udah jadi sumber kebakaran itu kan. Ya berarti kan at least lo penyediaan apar dong gitu kan.
Gitu. Terus trainingin lah kebakaran. Atau kalau misalkan kita nggak pakai listrik, lu hidup di bumi itu ada gempa. Benar. Itu udah paling common sense-nya itu ya udah, bahkan lu nggak kerja aja lu bisa kena gempa gitu. Karena itu jadi hal yang perlu ditrainingin juga untuk semua karyawan di kantor. Ya emang sebenarnya berarti mau dimanapun lu kerja gitu, tempat kerja dimanapun ya unsur keselamatan kerja itu penting. Kan? Betul. Tinggal level penerapannya. Iya, tinggal level penerapannya aja. Exactly. Tapi tadi pertama itu kan 2 tim tuh. Betul. Berarti Mas Iqbal nih masuk di sana tuh orang pertama di posisi itu atau sebelumnya udah ada? Sebetulnya ada. Sebetulnya tuh sebelumnya udah ada. Nah, sebetulnya udah ada. Bisa sih. Oke. Intinya waktu itu pas sempat berdua itu karena memang ada yang resign sebetulnya. Kayak gitu. Nah, jadi dulu itu ada manajernya itu yang nge-hire gua masuk gitu kan. Nah, sekarang manajernya siapa? Ya, ada lah ya. Ada Ardito itu. Siap. Terus, nah, waktu itu masuk ada manajernya, ada supervisornya. Nah, gue masuk sebagai staff bertiga tuh. Nah, supervisornya resign, terus staffnya masuk, kita bertiga gitu kan. Nah, manajernya resign, lalu staff tuh berdua tuh. Mau nggak mau gitu kan, tonggak kepemimpinan ini harus dilanjutkan. Sedap dia. Dan hanya orang-orang terpilih dan beranilah ya. Itu. Dan sertifikasi di lagi. Ya itu dia, makanya akhirnya udah gue maju deh. Nah, itu memang ada kesempatan juga coy. Kan nggak semua orang itu title manager tuh resign begitu aja coy. Ya kan? Itu sih sebetulnya. Oke, berarti orang yang tepat di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat, orang yang tepat. Sekali. Sok rada ada puitis gini nih. Ini bawaan Bandung, Bro. Bawaan Bandung. Benar, ingat Bandung. Ya, di seperti itu. Iya, maksudnya tadi tuh berarti kan ketika masuk tuh SOP-nya apakah udah ada ataukah baru bikin kali mulai merancang atau gimana gitu? Sebetulnya kalau ngomongin SOP udah ada, tapi kalau kita ngomongin hierarki dokumen kan kita banyak tuh ya sebenarnya dari manual, SOP, dan berkembang terus ya pasti form gitu kan. Nah, kadang yang jadi concern utama itu yang form nih. Nah, yang kan form terus naik ke SOP. Tapi habis itu perlu ke instruksi kerja dulu, terus baru naik ke SOP, baru naik ke manual. Jadi memang kalau ngomongin dokumen itu ataupun peraturan jadi challenging banget ya. Nah, itu jadi hal yang kita perbaiki juga sih di ST. Gitu. Jadi awalnya memang ada, tapi yang namanya perusahaan ini ya growing ya, itu kan pasti nggak semuanya tiba-tiba langsung kita buatkan dokumennya, aturannya. Kadang-kadang kita yang penting jalan dulu gitu kan. Untuk memang ngomongin bisnis itu harus cepet ya. Jadi itu balik lagi kan. QHSE ini sebagai goalkeeper harus nge-cover nih. Oh, strikernya udah maju duluan, jangan sampai kita juga kebobolan dengan nggak bikin tadi aturan-aturan gitu kan. Kita harus juga fleksibel dan dinamis juga sih. Gitu sih. Ada adaptasi baru apa tuh yang diterapin? Kan ini udah 3 tahun ya, kan pasti ada hal baru kan yang diterapin gitu. Hal baru yang diterapkan itu yang paling utama itu biasanya kita bikinin manual gitu. Awalnya kan tadi cuma form doang. Instruksi kerja juga mungkin awalnya nggak lengkap. Nah, itu kita lengkapin, terus kita bikinin draft yang Hira DC tuh misalkan. Nah, itu yang gue belajar itu ya di sertifikasi ini, itu ya langsung gue terapin aja sih. Intinya yang paling penting, awareness-nya dulu nih, gimana caranya, trainingin lah, sambil kita buatkan peraturan-peraturannya kayak gitu. Terus kayak training first aid misalkan. Nah, terus training training kebakaran. Terus kemarin juga ada training dari BPBD gitu ya. Jadi memang kebanyakan untuk kita bisa ngerubah mindset itu kan harus banyak kebiasaan ya. Nah, itu dimulai dari training yang tadi kayak gitu. Itu sih, bahkan trainingin sampai ke kru outlet yang tersebar di seluruh Indonesia pun kita kadang melaksanakannya secara online. Itu juga sampai kita lakukan, kita bikinin modulnya. Iya, kita bikinin programnya, kita bikinin modulnya, kita kerjasama sama namanya ada ST Academy yang berfungsi untuk sebagai media pembelajaran gitu ya. Nah, kita collab tuh dengan sama departemen-departemen terkait untuk kita buatkan modul yang
insya Allah tuh bisa dilihat kapanpun dan dimanapun. Karena kan yang namanya pembelajaran satu kali training belum tentu belum nempel gitu kan, apalagi nempel gitu kan. Itu sih. Seru ya. Alhamdulillah seru sekali. Alhamdulillah. Sama ini kan banyak cabangnya juga kan. Maksudnya enggak ngehandle orang-orang di HO doang gitu kan. Betul. Terjangkau di mana-mana. Nah, itu gimana cara manage-nya? Apa digitalisasi atau gimana? Tadi kan salah satunya udah ya modul. Betul. Sebetulnya iya. Selain ya tadi Zoom training misalkan ya. Sebenarnya kita juga ngomongin digitalisasi itu kita buatkan dashboard pemantauan rutin gitu ya sebenarnya. Yang mana ada orang-orang yang tersebar untuk mengaudit di outlet-outlet. Nah, yang diaudit itu apa aja? Ya quality-nya si brand ini sebetulnya. Nah, yang ngomongin quality itu sebenarnya dari ngomongin K3 sampai ngomongin ke produk itu udah include sebetulnya. Sehingga nanti dari hasil audit, masuk nih ceting misalkan, masuk nih ada notifikasi, udah diaudit outlet A. Kita lihat orang yang di HO ada temuan apa aja. Nah, ini temuannya tuh harus di close di dalam jangka waktu tertentu. Oke, berarti kayak ada checklistnya gitu. Ada. Terus temuannya apa, corrective action apa gitu. Yes, itu menurut aku, menurut gua normal lah di ranah audit ya. Mau itu quality, mau itu HSE pasti ada checklistnya sih. Dan itu dihandle sama si branch manager atau? Kita sebutannya itu karena ya mungkin orang banyak yang tahunya ST itu sistem franchise ya, waralaba ya. Jadi memang yang ngehandle itu kita sebutnya mitra ya, atau franchisee lah. Kayak gitu. Nah, kalau secara terminologi, ST itu punya terminologi sendiri namanya EBP, ST Business Partner. Sama business partnernya langsung nanti masuk ke si audit itu. Auditnya. Betul. Terus nanti kita tinggal tektokan aja sama EBP yang tadi itu kan. Bro, misalkan nih tim gue nemuin nih ada temuan anu misalkan. Ternyata dia anu misalkan. Gitu deh. Ada jempol masuk. Nah, menurut lu Bal nih, maksudnya orang-orang yang lain gitu, maksudnya penonton nih, penonton. Yang pengen jadi HSE di F&B gitu, industri kedepannya tuh gimana sih dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan perkembangannya? Jadi HSE di F&B, I see. Bisa mengalahkan jadi HSE di tambang gitu. Agak susah, PR. Tapi maksudnya branding adu gitu nanti ke depannya gitu bakal berkembang kayak gimana? Peluang bisnis, peluang karir di situ gitu. Karir. Ya kalau menurut gue sih sebenarnya dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan tuh itu balik lagi gimana mindset people-nya ya sebetulnya. Kita melihat bahaya-bahaya yang ada itu jadi sebuah urgensi untuk dikontrol atau enggak. Nah, karena F&B itu jadi bidang yang familiar banget di masyarakat. Gitu kan, jadi udah biasa tuh orang tuh untuk abai. Apalagi jangankan ngomongin restoran, kita ngomongin kitchennya aja gitu kan, di rumah kan ada kitchen. Ya kan, jadi orang tuh familiar banget. Ini mah di rumah gue juga deket banget. Ini mah di rumah gue juga udah biasa kayak gini. Misalkan ngomongin cuci tangan dan nggak cuci tangan, misalkan. Atau pisau kita nggak pakai pelindung pisau, atau misalkan pas masak kita nggak pakai sarung tangan, misalkan. Itu kan udah hal yang biasa umum banget. Bahkan dari masyarakat yang mungkin bisa dibilang di daerah yang terbelakang sampai masyarakat di daerah yang maju, itu penanganannya tuh kurang lebih mereka udah familiar banget gitu, dan itu dipengaruhi sama mindset betul. Sedangkan kalau ngomongin tambang, outsource itu kan nggak ada tuh di rumah-rumah coy. Ya masa di rumah lu misalkan jadi tambang batu bara, di rumah kan nggak mungkin banget itu kan. Jarang kan. Jadi orang basicnya tuh kalau mindsetnya itu ragu atau takut, mereka akan belajar gitu kan, supaya tahu. Nah, hal itulah yang menyebabkan sektor-sektor tertentu itu jadi lebih kelihatan awareness banget nih di K3. Sedangkan kalau ngomongin F&B karena orang udah familiar, ini gua udah tahu resikonya begini. Nggak usah lah kita pakai begini. Gitu. Jadi memang challenging banget untuk upgrading HSE di F&B ya di Indonesia. Terutama kalau kita ngomongin negeri Wakanda ini ya teman-teman. Hati-hati. Itu mungkin orang-orangnya udah biasa gimana udah biasa gampangin lah ya bahasanya, apalagi urusan-urusan sehari-hari gitu. Yes, betul. Jadi memang balik lagi ini tergantung pada
people kayak kita gini nih, kayak Garuda lah, kayak hari K3 umum yang ada di seluruh perusahaan itu untuk ningkatin awareness dari masing-masing karyawan yang ada di perusahaan. Karena balik lagi kalau udah orang aware dengan tahu nih bahwa itu penting, berarti mereka akan mulai peduli. Kayak gitu. Tapi yang gue lihat sih, tergantung banget. Yang gue lihat sih kalau HSE itu bakal banyak berkembang sih ke depannya. Karena yang penting di mana ada resiko, di situ ada peluang gitu buat harus. Nah, sebenarnya ini di mana ada resiko, di situ ada peluang. Betul. Benar, sepakat banget. Kualitas produk kayak risknya kan sekarang udah dipegang HSE gitu, resikonya. Mungkin ke depannya kayak IT segala macam, cyber security gitu bisa jadi ya ada HSE-nya gitu. Oh betul. Sebenarnya ini bisa dibantu karena manajemen resiko tadi gitu. Kita nggak cuman yang bahaya, nggak HSE itu nggak cuma tentang kecelakaan gitu. Iya betul. Kayak betul. Jangan sampai dia kecelakaan lah, kelihatan fisiknya gitu, fatality-nya gitu. Padahal resiko-resiko yang nggak kelihatan gitu kan, kayak kualitas produk kan resikonya nggak fisik juga ya. Betul. Benar ya, ada resiko yang nggak kelihatan sih. Itu yang bisa jadi peluang ya. Iya. Menurut Mas, salah tukar. Bukan. Ya. Nah, yang gue lihat lagi ya sebetulnya ya. Ini tuh bakalan dibantu perkembangan yang signifikan dari dunia HSE di industri Indonesia, industri F&B di Indonesia, itu tuh akan dibantu kalau misalkan pemerintahnya juga aware banget nih. Nah, kita lihat sebenarnya mereka udah sering ngajuin pelatihan itu dari Kemenaker kan udah datengin banyak nih dari sekretaris jenderalnya ya, yang biasanya turun langsung. Nah, itu kan selama pemerintahnya ini bikin aturan yang yang bikin kita ini jadi aware juga, itu bakalan membantu perkembangan HSE di Indonesia juga sebetulnya. Dari yang tadi dibilang, misalkan, contoh ya, restoran di Indonesia itu harus punya ahli K3 umum, misalkan ada peraturannya kayak itu, dan penegakan hukumnya harus lancar juga, kayak gitu. Nah, selain itu exposure juga perlu ditingkatkan. Karena kalau yang kita lihat contoh nih yang lagi happening banget, lagi ngomongin sertifikasi halal. Ya kan? Itu kan happening tuh gara-gara orang tuh mulai aware, ya kan? Exposure di media naik gitu kan. Jadinya pemerintah pun akhirnya bikin regulasi, harus wajib sertifikasi halal tahun 2025 awalnya gitu kan, Oktober gitu kan. Terus buat yang produk lain 2024. Maaf, 2024, Oktober 2024 harus wajib halal yang sektor makanan. Dilanjutkan dengan sektor-sektor lainnya. Nah, dengan peraturan-peraturan yang didukung untuk orang-orang nih aware gitu kan, dan juga memperhatikan regulasi tadi, itu tuh bakal membantu. Nah, harapannya si HSE juga sama sebetulnya. Exposure-nya naik, peraturannya juga udah ada nih peraturannya, tapi kan kadang orang tuh nggak aware sama peraturan. Gimana caranya ya? Tadi exposure tadi bisa tingkatkan, nanti orang-orang makin aware, ini ternyata penting banget ya K3 nih di Indonesia. Jadi orang-orang tuh akhirnya sebagai customer tuh concern banget. Karena kan kita sebagai pengusaha kadang ngelihat customer doang nih. Customernya nggak aware, ya udahlah misalkan. Tapi customer pas udah mulai aware nih dari sertifikasi halal, misalkan ini sebenarnya produk halal nggak sih, viral dan sebagainya. Nah, kita kan bisa kita ganti tuh topiknya. Ini kok chefnya nggak pakai sarung tangan sih, misalkan. Terus kayak misalkan, ini kok ada pembangunan tapi tetap jualan misalkan. Itu kan kalau konsumen juga aware, itu pasti menurut juga bakalan meningkat banget. Berarti awareness juga harus ada peran-peran regulasi di situ. Dengar nih pemerintah nih, Masalah kiblat regulasi di Indonesia kan banyak ya. Kayak contoh nih kan kita dari tenaga kerja kiblatnya ke Kemenaker. Tapi di scope kayak oil and gas dia ada SDM. Di kesehatan dia ada Kemenkes. Jadi kan ada standar ganda juga ya gitu ya. Nah, kalau di F&B itu selain ke Kemenaker tuh kemana sih kiblat regulasinya? Kalau regulasi F&B itu sebetulnya kebanyakan kita Kemenkes ya sebetulnya. Selain Kemenaker buat ngomongin ketenaga kerjaannya, kita banyaknya juga ngomongin ke Kemenkes. Karena Kemenkes. Oke. Masa dari tadi enggak Kemenkes. F&B-nya mah belum ada kayak gimana lah ya. Belum ada sih. Sertifikasi halal ya, Pak. Iya, kan sertifikasi halal. Sebenarnya kita banyak sektor akhirnya. Iya, makanya. Misalkan ini pariwisata. Nah, pariwisata itu ada concern terkait PMK tuh.
Podcast Malam Kliwon. Bukan. Maaf. Pokoknya ada usaha berbasis resiko, itu ada peraturan barunya. Nah, itu sektor-sektornya tuh diatur sama kementerian terkait, misalnya sektor kesehatan dari Kemenkes, sektor pariwisata gitu kan, terus sektor industri. Itu sebenarnya ada aturan yang mengatur dari masing-masing sektor yang terserap ke industri kayak F&B ini sebetulnya. Jadi memang selain kiblat Kemenaker gitu ya, ada kiblat-kiblat kementerian yang lain. Tapi betul tadi sih sebetulnya Mas tadi bahwa kiblat kita tuh agak banyak banget. Iya, jadi kita harus memperhatikan ini sektor mana aja nih. Perhatikan industri kah, kesehatan gitu kah? Iya, betul. Gitu. Bahkan ada juga kan BPOM gitu karena BPOM juga jadi salah satu kiblat yang kiblat F&B yang sangat diperhatikan ya. Karena kan itu kayak FDA-nya Indonesia kan. Iya sih, benar. Jadi memang cukup banyak sih. Oke. Tadi ngomongin resiko di lapangan, banyakkan resiko kualitas produknya apa? Dari segi dari segi keselamatan kerjanya. Keselamatan kerja. Oke, kalau di F&B itu yang lebih yang lebih tricky gitu ya. Ngomongin resiko itu sebenarnya kesehatan karyawannya sebetulnya. Oke, kesehatan. Maaf, kualitas produk. Kualitas produk. Sorry, ini udah aku siapin pada jawaban. Ya. Nah, kualitas produk kenapa? Karena biasanya keselamatan diri sendiri itu kita udah aware gitu loh sebetulnya. Tapi untuk ngomongin kualitas produk itu kan ada POV customer yang kadang tuh kita nggak bisa lihat. Itu kalau kita nggak nanya atau misalkan kita nggak collect insight mereka gitu kan, atau kita nggak sediakan platform untuk mereka tuh berpendapat terhadap kualitas produk, kita nggak akan tahu karena kita cuma tahu POV kita nih. Oh, yang penting gue bikin produk, guanya aman gitu kan. Walaupun kita ngomongin keamanan di sini tadi ya, karena suka nggak jadi perhatian gitu kan, dari bahaya kesadon dan sebagainya. Cuma at least kalau dari POV kita lebih paham POV kita. Gitu. Tapi kalau POV customer yang ngomongin arahnya tuh ke kualitas produk itu jadi lebih tricky. Sebetulnya ngomongin resikonya. Gitu sih. Tapi kalau misalkan kan kebetulan ya Mas Iqbal tuh emang belajar food engineering gitu, linear lah linear gitu. Sama tempat kerja waktu zaman kuliah. Tapi kalau misalkan kayak lulusannya cuma ya K3 general lah gitu, HSE, terus misalkan kayak teknik industri atau teknik lingkungan, itu ada peluang nggak masuk ke F&B, industri HSE di F&B gitu? Apa yang harus mereka bekali lah gitu? Bekali lebih lah mungkin ya, karena kan ada hal-hal spesifik yang mungkin akan ditanyain ya pada saat paling banyak makan aja ya, atau enggak aja pas wawancara Iya. Gitu. Jadi kalau apa yang perlu dipersiapkan untuk ini ya, masuk ke spesifik industri ya. Menurutku sih bisa dimulai dari trainingan tadi ya. Kan sebenarnya nggak harus sertifikasi, juga masih bisa ditingkatkan awareness trainingnya kan. Banyak kan, udah juga buka ya. Banyak banget. Mau dilihatin rilisnya nih. Ya kan. Nah, itu kan banyak banget sebetulnya yang bisa kita dapatkan dengan harga yang terjangkau gitu ya. Supaya kita pun aware sehingga nanti pas mau masuk ke industri gitu ya, yang lebih praktikal, kita itu sudah tahu teorinya gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu teori, mau langsung cemplung aja gitu kan praktek, itu PR banget. Nah itu kira-kira topiknya apa aja? Kalau masuk ke F&B yang harus jadi nilai plus lah kalau gue udah tahu duluan gitu. Kalau jadi nilai plus udah tahu duluan biasanya ngomongin HACCP. Karena kan hazard analytical critical control point itu ngomongin food safety banget nih. Kalau misalnya kamu udah tahu HACCP, biasanya berarti kamu udah tahu dari proses itu titik-titik bahaya tuh di mana aja dan gimana cara ngontrolnya. Itu kan kurang lebih kalau kita analoginya pindah ke ranah HSE mirip tuh ya kan sama DC kan sebetulnya. Hazop kan ada masing-masing. Hazop betul. Itu kan intinya dari proses masing-masing ini aja Yes, betul. Intinya sih prosesnya apa, lu lihat ada titik bahaya, gimana cara lu kontrol. Gitu. Nah, kalau misalkan dari sisi framework berpikirnya itu lu udah tahu, itu jadi modal besar banget sih. Terus ngomongin HIRA DC gitu kan. Lu kan udah tahu nih, berarti intinya hazard identification,
terus determining control kan. Jadi intinya kurang lebih sama gitu kan. Lu tentuin bahaya, lu tentuin pengendaliannya seperti apa. Itu sih yang paling penting menurut gue. Nah, yang mau ikut training HCCP jangan lupa langsung nih. Poster lah ya kan. Di radio video tuh ya aja kan. Oke, berarti yang nilai plusnya HCCP lah ya kalau mau ke FNB ya. Betul, bisa belajarin HCCP. ISO. Kalau ISO menurutku itu tergantung skala perusahaan yang mau kamu join. Oke, gede apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan perusahaannya ini kadang misalkan masih growing misalkan. Itu concernnya ke ISO ya jangan dulu lah. ISO kan sertifikat internasional masih banyak hal lain kayak CPPOB yang di BPOM tuh. Yang lokal-lokal dulu aja gitu kan. Kalau kita ngomongin ISO tuh biasanya udah perusahaan internasional. Dia udah melalui tuh semua tuh GMP, CCPOB itu udah kelewat semua. CCP udah kelewat. Langsung ke ISO terus FSSC misalkan. Nah, termasuk Garuda kan udah ISO ya, Bro ya. Berarti maksudnya apa nih Garuda nih? Berarti bukan perusahaan ketiga terbaik di Indonesia. Internasional. Udah internasional kalanya, Bro. Kita cuma punya 2 pertanyaan terakhir. Izin tap. Ya, pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama adalah ya menurut gua sih sebetulnya belum bang. Apa sih kayak kesalahan yang jadi pelajaran besar gitu ketika di F&B industri ini? I see. Kesalahan terbesar, menurut gua ini masih challenging sih. Menurut POV gua pribadi ya, sebagai HSE, QA, QC, karena basically gue tuh orangnya tuh nggak enakan. Sedangkan kita kalau ngomongin audit kan, mau itu HSE atau QC itu kan harus secara gamblang nunjukin kesalahan orang lain, ya kan? Lu harus counter personality lu itu. Nah, kalau di POV-nya gue, kesalahan gue tuh kadang nggak enakan sehingga poin kesalahannya itu orang jadi nggak tahu. Ya nggak tersampaikan lah akhirnya. Padahal sebenarnya itu ada opportunity yang bisa gue manfaatkan untuk orang ini yang awalnya nggak aware jadi aware. Itu sih ada poin-poin kesalahan seperti itu yang ini pun masih gue terus biasakan. Karena kan driving force-nya itu ya lu udah di-hire nih. Lu kan dikasih amanah gitu kan. Betul. Which is kalau misalkan gua nggak enakan, at least lu nggak enakannya tuh jangan di nggak negur orang lain tapi takut untuk tidak amanah. Jadi dipindahin nih ya kan. Weakness-nya jadi opportunity. Siap. Karena serba salah bro, maksudnya kayak mau negur dikira nyalahin ntar ya kan. Iya, betul. Apalagi kita kalau misalkan cara untuk memberitahunya aja nggak kita pikirin. Misalkan kayak wah ini nggak bener nih misalkan, terus di depan umum misalkan, waduh PR banget sih. Terus tiba-tiba ngeliat, nggak ada sih marah-marah sih. Kan chaos ya. Tiba-tiba pulang ban kempes gitu ya. Iya benar. Makin down aja. Ya itu sih. Good answer. Pertanyaan dari gua. Ini kan F&B ini kan salah satu industri yang paling seksi ya di Indonesia apalagi gitu. Banyak banget industri F&B yang sering bermunculan gitu setiap tahunnya gitu. Betul, bahkan dari luar aja masuk. Nah, itu dia. Betul. Ada gak sih gitu hal-hal remeh yang sering banget disepelein gitu sama F&B kita gitu? Berani jawab. Berani lah. Ya, harusnya tuh jadi concern. Iya, ini tuh harus berani concern nih. Gue harus berani jawab. Kan tadi udah intinya biar amanah. Ya, amanah. Sebenarnya kalau ngomongin F&B itu kita balik lagi ke ranah yang diremehkan itu kalau misalkan orang itu percaya bahwa hal tersebut bisa diremehkan. Karena ngomongin remehkan itu kan mindset coy. Harus ada tulisan di sini. Terus meremehkan itu kan berarti mindset kita nih. Mindset itu kan bahwa kita tuh udah tahu lah gitu kan, udah percaya bahwa ini tuh nggak bakal jadi, makanya lu ngeremehin gitu. Nah, kalau kita tarik lagi, kenapa sih
orang itu bisa percaya bahwa hal tersebut itu bisa diremehkan? Karena mereka itu udah melihat bukti, gitu kan? Kalau kalian udah ngelihat bukti, ya kalian akan percaya. Nah, bukti-bukti yang ada di dunia F&B itu adalah orang-orang ini makan misalkan dengan tangan kotor itu gak sakit. Itu jadi bukti bahwa banyak ini begini gitu ya, perindapan aja gitu. Makannya juga disentuh-sentuh. Karena sebenarnya kalau ngomongin food safety kan ya lo harus hygiene, ya kan. Jadi untuk hal-hal yang kita nggak lihat secara langsung, akhirnya kita nggak percaya bahwa itu tuh akan berdampak pada diri kita, karena efeknya itu jangka panjang. Jangankan kita misalkan ngomongin ini ya, ngomongin makanan, kita ngomongin postur duduk aja langsung. Kita ngomongin postur duduk aja, kadang kita ngeremehin itu kayak santai aja, atau kerja misalkan gini gitu kan, kerja gitu kan gini. Padahal sebenarnya itu dalam jangka waktu 20 tahun ya udah lu dapet lah tuh osteoporosis, skoliosis, pokoknya yang miring itu tuh, gitu kan. Dosis lah itu. Dosis lah. Lordosis. Nah, lordosis. Oh ya. Bener. Berarti skoliosis. Pokoknya yang akhirnya itu gara-gara kebiasaan lu tuh nggak memperhatikan hal-hal yang emang nggak kelihatan di awalnya. Tidak ergonomi itu. Iya, sebetulnya. Kalau F&B tadi balik lagi, ya tadi apa namanya? Lu mikroba kan nggak kelihatan. Gimana cara lu percaya gitu kalau misalkan itu tuh nggak bahaya sampai lu akhirnya dapet gitu kan efek gitu. Jadi balik lagi, evidence-nya itu yang perlu kita narasikan. Itu evidence bahwa hal yang nggak kelihatan pun bisa berdampak. Sehingga saat bukti itu sudah sudah diketahui oleh orang akan percaya, sehingga hal-hal yang awalnya nggak kelihatan bisa tidak diremehkan. Sedap. Closing statementnya bagus. Ada tulisannya di sini, editor. Udah sih. Oke, terima kasih Mas Iqbal atas semua pelajaran keseruan di obrolan kita kali ini. Oke, semoga album barunya ditunggu ya. Baik. Ya, mantap. Iqbal Naufal, everybody.